Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwalila Tushika, nomor NPM 216910129, kelas 1C PGSD. Yang saya hormati Ibu Nur Haswinda SPD MPD selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapat pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang dikenal dengan pendidikan. 1. Mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Perlu masa belajar yang panjang dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Implikasinya, anak manusia harus menerima bantuan, perlindungan, dan perawatan, dan diperlukan pendidikan kembali atau reedukasi. Berdasarkan pada aspek sosio-antropologis, bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat menginginkan kehidupan yang berada. Implikasinya, pendidikan memerlukan personalisasi peranan sosial budaya dalam rangka transmisi budaya, internalisasi budaya untuk transformasi dari organisme biologis ke organisme yang berbudaya. Proses pendidikan merupakan interaksi pluralistis antara manusia dengan manusia, dengan lingkungan alamiah, sosial, dan kultural akan sangat ditentukan oleh aspek manusia. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. B. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan, dalam arti khusus memerlukan waktu lama. C. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Dari asumsi-asumsi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan mendidik. Pendidikan akan dapat membantu manusia untuk merealisasikan dirinya, memanusiakan manusia. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Memperhatikan situasi manusia seperti itu, muncul pertanyaan pada kita tentang apa sebenarnya manusia itu. Legevelet atau Sadullah 2020 merumuskan manusia sebagai animal educandum, manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Cara implisit, rumus ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah hewan yang dididik. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang khas, kegiatan yang istimewa. Keistimewaannya terletak di antara dalam hal bahwa yang menjadi objek kegiatan adalah tidak begitu saja menerima apa yang dididikkan kepadanya,
suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama antara pendidik dengan objek yang dididik. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Karena itu, anak manusia memerlukan bantuan orang lain yang berada di sekitarnya. Apabila sang anak sudah bersekolah, ia akan sangat membutuhkan bantuan pendidikan, yaitu gurunya yang memerlukan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab yang sangat dalam. Guru di sekolah merupakan pihak yang mewakili para orang tua anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.